Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Zur? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mungkin gitu kali Zur ya? Iya. Coba dong, walaupun udah akhir-akhir ini harus punya tetap semangat motivasinya. Bagaimana Zur kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Oke. Ayah bunda, teman-teman semuanya, dan mungkin yang sedang menyaksikan acara podcast ini, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Masya Allah, ini istilahnya mungkin masih hangat ini ya, masih terbaru, tapi semangat dan motivasinya akan terus berkelanjutan karena ini baru awal katanya. Awal, Masya Allah, awal tapi luar biasa. Ya, kita kedatangan tamu sang juara dari Nur Hikmah. Masya Allah, ini juara yang paling berbeda. Andini Azma Azura. Masya Allah, Andini Azma Azura. Ustadz boleh tahu, Andini Azma Azura, tanggal lahirnya tanggal berapa Azura? Tanggal 24 bulan apa itu? November. Wah, sebentar lagi ulang tahun dong. Harus kita kasih hadiah nih kayaknya nih. Kayaknya tepat ini ya, 24 November. Wah, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Barakallahu fi umrik. Masya Allah. Oke Azura, Ustadz mau Azura cerita singkat sedikit saja tentang perjalanan awal mula Zura suka dengan tilawatil Quran ini. Yang pertama sih awalnya ngaji di Playgroup Nur Hikmah. Oke. Terus disuruh ngaji di akhir sana. Suruh ngaji di akhir sana. Habis itu mulai lomba-lomba dari antar sekolah ke sekolah lain gitu. Terus habis itu lomba tingkat kecamatan, lanjut ke kota, habis itu ke provinsi. Awal mulanya berarti berawal dari Nur Hikmah. Iya. Tepatnya Zura saat kelas berapa ikut lomba tersebut? Kurang lebih kayaknya kelas 3. Kelas 3. Berarti awal mula kelas 3. Masya Allah, kelas 3 sudah ikut lomba tingkat kecamatan ya? Kecamatan. Karena kita ada di Pondok Melati, berarti kecamatan kita tingkatnya Pondok Melati saat itu ya. Ada, kalau nggak salah ada sekitar 25 atau 27 sekolahan. Tapi luar biasa semangatnya. Zura itu ngikut tilawatil Quran. Bahkan kalau nggak salah bukan hanya tilawatil Quran aja, hifdzul Quran pun juga pernah ngikut. Itu ya, Zul ya? Iya. Oke. Sekarang kalau Ustadz boleh tahu nih Zura, prosesnya pastikan itu panjang dan lama. Ustadz juga perlu tahu Zura saat ini sudah berapa juz yang Zura dapatkan? Hafalannya maksudnya? Alhamdulillah sih udah 7 juz. Masya Allah, 7 juz. Barakallah. Saat ini sedang nambah juz ke berapa? Insya Allah juz 6. Insya Allah juz 6. Masya Allah. Mungkin ada ya dari teman-teman semuanya, dari orang tua murid, dari ananda yang lainnya lebih termotivasi melihat kakak Zura kalau saya bilang. Ya kalau Ustadz bilang kakak Zura karena beliau kelas 6. Tapi kalau yang kakak-kakak SMP bisa bilang adiknya. Ya mungkin ada kakak-kakaknya yang di SMP, wah Masya Allah adik kelasku sudah 7 juz. Wah sudah 7 juz. Tapi mungkin yang di bawahnya lebih termotivasi lagi. Waduh keren, 7 juz. Masya Allah, semoga lebih mungkin lagi ya Zur ya. Nah sekarang dari pengalaman yang Zura sudah ikutin, kalau tadi ceritanya, sekarang Ustadz ingin dengar Zura bercerita tentang pengalaman lomba. Yang paling menyenangkan itu yang mana Zur? Maksudnya menyenangkan tuh begini, yang punya kesan, yang enak dan indah banget walaupun berliku-liku. Pasti berat gitu namanya lomba ya. Iya. Itu sih yang paling menyenangkan kalau kata aku yang tingkat provinsi. Tingkat provinsi? Berarti yang di bawahnya belum menyenangkan ya? Iya, belum. Provinsi guys. Ya, coba, ayo boleh lanjutin ceritanya. Jadi kalau di provinsi itu menyenangkannya kan dapat
pengalaman baru pasti. Oke, Terus, pengalaman baru dapat. Guru baru. Guru baru. Ilmu yang dapat ilmu yang baru, jadi ilmunya tambah banyak. Oke. Terus kan bersaingnya kan lumayan Lebih ketat ya? Lebih ketat, terus melatih latih kayak kita dalam hati nggak boleh sombong, masih ada yang lebih bagus dari kita. Masya Allah. Berarti Termotivasi dengan diri. Zura melihat dan berada di tingkat provinsi itu, melihat ya beberapa potensi dari teman-teman pesaing gitu ya. Mereka punya kemampuan yang lebih, mereka punya guru yang pastinya lebih hebat-hebat. Nah di sini Zura diajak untuk lebih termotivasi atau lebih berkreasi. Mungkin lebih kerennya lebih berani ya untuk mengikuti lomba tersebut, Masya Allah. Nih kalau boleh tahu juga, agar teman-teman yang lain juga yang melihat juga tahu, selama mengikuti lomba sebelum proses ke provinsi, pastikan ada fase untuk ikut lomba menuju ke provinsi. Iya. Nah, saat mengikuti lomba itu Zura dibimbing oleh siapa? Yang pertama ayah sama Ayah? ibu. Ayah khusus buat tilawah, Iya. ragam. Ibu Buat hafalan. hafalan. Wah, dua kombinasi yang hebat. Ayahnya mengajarkan Zura khusus buat tilawah di ragamnya. Wah, itu kan banyak ragamnya ya. Terus kalau ibunya khusus menggembleng Zura di hafalan, Masya Allah. Tahfidz juga, tilawatul Quran juga. Wah, keren ini. Ini perlu dikorek nih. Oke, lanjut Zura. Menarik nih kayaknya nih. Terus abis ayah sama ibu pasti yang di SD Nur Hikmah juga Ustadz dan Ustazah kan udah doain juga. Masya Allah. Ustadz dan Ustazah juga. Siapa dong Ustadz favoritnya di Nur Hikmah yang mengajarkan? Bocoran. Inisialnya apa ya? Inisial. Kalau A nggak mungkin A. A ada. Ya. Inisial. Ini guru Quran. Mohon maaf Ustadz Ustazah yang lain. Mohon maaf tidak bermaksud ya. Ini maksudnya guru Quran karena yang membimbing Azura. Mohon maaf tidak ada maksud. Siapa Zura? Ustadz Tarmizi. Ustadz Tarmizi. Itu mah nggak inisial ya. Kalau inisial itu T berarti kan. Ustadz Tarmizi. Iya nggak apa-apa. Langsung. Terima kasih Ustadz Tarmizi. Ya Zura, kalau di rumah Zura setiap harinya mulai dari pagi hingga menjelang tidur itu kegiatannya seperti apa? Bangun tidur subuh pasti sholat subuh dulu. Ya. Habis itu pakai mukena ngaji. Sampai jam kurang lebih sih jam 6 udah paling siap. Berarti 1 jam kurang lebih ya? Iya. Jam 5 sampai jam 6 ngaji murojaah. Yang pertama hafal dulu. Oh hafalan dulu. Satu halaman dulu. So kalau udah baru murojaah. Kalau sudah baru murojaah. Nah ini pagi-pagi dimulai dengan langsung hafalan. Berarti proses sebelum hafalannya sebelumnya ya, satu hari sebelumnya. Iya. Jam berapa itu? Kayaknya sih maghrib. Oh maghrib. Berarti prosesnya sebelum hafalan pagi yang disetorkan ke bundanya, ke ibunya. Siapa sih ibunya? Kita lebih mendengar, lebih tahu dengan panggilan Ustazah Neni. Ini pagi, tapi sebelumnya Zura itu ada setoran dulu, ada bacaan dulu yang dia baca. Itu maghrib. Ada maghrib, baru pagi-paginya setelah sholat subuh disetor ke Ustazah Neni. Ba'da subuh nih, mulai dari jam 5 sampai jam 6. 1 jam, Masya Allah. Ya. Oke Zura, terus pagi jam 5 sampai jam 6 setoran. Setelah itu kegiatannya apa lagi Zura? Itu mandi, sarapan, sekolah. Mandi, sarapan, sekolah. Oke, berarti udah kegiatan sekolah tuh ya sampai jam 4. Setelah pulang, agenda lanjutannya apa? Ini mungkin teman-teman bisa lebih menyesuaikan nih. Oh iya, ini kalau Azura aja punya agenda seperti ini, aku bisa lebih nih dari Zura nih. Ini buat gambaran aja. Pasti kan kalau habis pulang sekolah mandi dulu, habis itu bersih-bersih, dengan istirahat dulu sampai maghrib. Istirahat sampai maghrib. Habis itu maghribnya ngaji qori sama setorin ke ibu. Ngaji qori berarti ke ayah ya? Iya. Setoran ke ibu, Masya Allah. Sama ngaji yasin juga sih. Ngaji yasin.
Ini kita sudah punya gambaran, sudah punya pengalaman Zura tentang kehidupan di rumah ya. Nah sekarang boleh tahu nggak nih, Ustadz boleh tahu nggak sedikit aja, kenapa Azura memilih tilawatil Quran atau hifzil Quran sebagai pilihan Azura? Kan banyak nih, kalau anak-anak sekarang kan, aku mau jadi YouTubers, aku mau bahasa Inggris. Mohon maaf, bukan berarti tidak bagus, yang lainnya bagus gitu loh. Artinya Azura sudah punya pilihan tersendiri. Kayaknya Al-Quran ini adalah it's my life. Salah nggak nih bahasa Inggrisnya nih? Jalan hidup saya gitu kan? Sudah menjadi tujuan hidupnya. Kalau misalnya yang hafalan sih mau jadi hafizoh pertama. Masya Allah, hafizoh, amin. Kalau yang tilawah sih termotivasi sama ustadz kiai yang ada yang lain gitu, yang di YouTube aku lihat-lihat. Oh, tetep ngelihat kontennya di YouTube. Jadi nggak usah khawatir. Boleh tahu juga nggak Zura, siapa ustadz atau qori atau qoriah favoritnya Azura sehingga Azura memilih menjadi qoriah? Ustadz Mukmin Ainul Mubarak. Ustadz Mukmin Ainul Mubarak, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Mukmin. Ini ada Ananda Azura, muridnya Ustadz Mukmin yang secara tidak langsung menyukai, mengidolakan Ustadz Mukmin. Semoga Ustadz Mukmin hari ini melihat tayangan dan konten YouTube ini. Oke, Masya Allah. Tetap berdoa dan kirim Al-Fatihah buat beliau. Semoga ilmunya barokah. Amin. Nah. Oke, sekarang Ustadz mau bertanya sama Azura. Ini tentang kenapa Zura menekuni tilawatil Quran. Tadi sudah sempat disinggung. Kenapa Zura menekuni tilawatil Quran atau hifzil Quran ini? Pastinya seumuran Azura ini kan lebih memilih yang lain. Apa yang membuat Azura termotivasi dan sangat ingin bahkan lebih memilih Al-Quran sebagai jalan hidup Azura? Sebenarnya kalau aku suka tilawah, waktu itu kan pembukaan provinsi tahun kemarin, ada yang ngaji. Terus Qori internasional, suaranya bagus banget. Suaranya bagus banget, tinggi, nafasnya panjang. Jadi termotivasi dari situ, terus mulai belajar. Jadi rasa ketertarikan, kecintaan. Jadi berawal dari cinta dulu, tertarik dulu, baru ingin tahunya tinggi, Masya Allah. Tapi sangat mulia kecintaan terhadap Al-Quran. Dan memang ini adalah pondasi dasar, pondasi awal yang ditanamkan oleh ayah dan ibunya Azura. Sehingga mau tidak mau secara nggak langsung Azura keinginan tersendiri itu muncul. Kayaknya saya ingin menjadi seorang qoriah, Masya Allah. Tapi di sini Zura diajarkan sama ayahnya qoriah. Sebagai qoriah, sebagai lagam-lagamnya, lagu-lagunya. Terus kalau bundanya, Ustazah Neni, ini yang setoran untuk hafalan-hafalannya. Semoga kita semuanya di sini bisa mengikuti jejak kali ya. Iya, mudah-mudahan buat adik-adik nih yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sama-sama nih di SD, kalau yang kakak-kakak kelasnya yang SMP dan yang lainnya semua lebih termotivasi lagi, mungkin bisa lebih dari Azura. Oke, Azura, Ustadz mau Azura kalau boleh, mumpung di kesempatan ini Azura menampilkan bacaan favorit Azura. Nah, ini pasti seorang qoriah punya bacaan favorit atau ragam favorit. Ya. Ragam apa yang Azura suka? Nahwan. Wah, ini agak, kalau bahasa politik ini gurih-gurih sedap bahasanya, nahwan. Tapi kalau dari bahasa ini lumayan agak sulit. Nahwan, ada bayati soba, jawul jawab. Wah, sedikit sih tahu tentang itu ya. Ya. Azura mau membacakan surat apa? Surat Ali Imran. Ali Imran. Itu ragam nahwan yang Zura sangat favorit ya? Iya. Oke, boleh dong kita simak, kita dengarkan nih dari Andini Azma Azura akan membawakan surat Ali Imran dengan ragam nahwan. Oke. Sebentar ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دخله كان آمنا Allahu Akbar. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah, Masya Allah. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Semoga kita yang mendengar dan yang membaca sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Amin. Ustadz ngedengarnya walaupun satu ayat luar biasa. Ini apa ya? Menjadi siraman yang paling hebat ini. Ini bukan hanya siraman tapi benar-benar apa ini? Kayak getaran-getarannya, waduh, suaranya kecil tapi besar. Jadi terdengarnya wah, ambyar gitu kan. Masya Allah. Itu dari satu ragam yang favorit buat Zura ya, Nahwan. Masya Allah. Pastinya dari beberapa ragam-ragam tersebut yang Azura bawakan saat ikut lomba di tingkat provinsi kemarin, ragamnya ditentukan atau Azura sendiri yang memilih? Aku yang memilih sendiri sih. Boleh memilih sendiri? Boleh. Suratnya juga sama? Suratnya dapat. Suratnya dapat. Diacak atau bagaimana? Biasanya sih makro, kan surat dibilang makro, dapatnya sore. Misalnya aku dapat surat Ali Imran, nanti ayatnya dari ayat pertama sampai ayat berapa, ntar ditentuin lagunya. Oh, yang menentukan Azura sendiri ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi Azura sudah cerita tentang keseharian di rumah, terus tentang kegiatan di sekolah, bahkan juga sudah menyaksikan tentang video-video mulai dari tasmi sampai proses di tingkat provinsi juga. Nah, sekarang Ustadz juga pengen tahu nih, pastinya Azura orang tua terutama ya sangat mendukung pilihan dari Azura ini. Pastinya mau nggak mau ini sudah menjadi sebuah pilihan. Iya. Karena didukung baik oleh ayah dan ibunya. Nah, sekarang menurut Azura, siapa saja sih orang-orang yang paling sangat berjasa dan orang yang paling membuat Azura termotivasi lebih? Waduh. Yang pertama pasti orang tua. Orang tua. Motivasinya dari ustadz-ustadz yang ada di provinsi itu. Ustadz-ustadz yang ada di provinsi. Yang di Nurikma enggak? Iya. Oh juga. iya. Mohon maaf. Yang kedua orang tua. Yang pertama orang tua, Ustadz-ustadz di Nurikma. Yang kedua, mohon maaf ya, Ustadz-ustadzah. Oke. Terus Ustadz juga mau tahu juga nih Zura nih. Sejauh ini sampai dengan proses ini ya, karena ini kalaupun Ustadz bilang ini sebagai awal karena baru sampai tingkat provinsi. Menurut Azura, proses karantina yang Azura lakukan di provinsi itu menurut Azura itu bagaimana? Menyenangkan atau membuat Azura kayaknya aduh nggak banget? Menyenangkan. Menyenangkan. Dibimbing oleh siapa? Sama ustadz yang ada di LPTQ. Oh gitu.
sama ibu juga. Sama ibu juga. Oh, ibu boleh ke sana? Boleh ikut. Boleh ikut ya. Tapi ikut masuk ke asrama atau bagaimana? Ikut masuk. Ikut masuk juga ke asrama, Masya Allah. Oke, Azura. Ya, singkat saja. Ustadz mau Azura memberikan pesan atau quotes bahasanya ya, buat seluruh teman-teman dan seluruh yang menyaksikan tayangan ini agar punya bayangan, terutama ayah bunda, pastinya siapa sih yang tidak ingin memiliki anaknya seorang hafiz Quran atau hafizoh ya, dan juga mempunyai suara yang sangat bagus, pastinya juga sangat ingin. Zura, berikan dong quotes atau pesan-pesan buat semuanya yang melihat dan mendengarkan tayangan ini. Yang pertama jangan pernah bosan baca Al-Quran. Jangan pernah bosan baca Al-Quran, betul. Kalau lagi hafalin Al-Quran itu kalau susah hajatnya terus coba lagi. Terus coba lagi, iya. Oke, Ustadz pernah mendengar dari salah satu Ustadz favorit nih ya, favorit Ustadz juga nih ada nih. Inisialnya DM, ya DM. Tapi Ustadz menyebutnya Kiai Deden Mahyarudin. Nah, jadi bukan inisial lagi ya. Kalau kita sedang menghafal dan ternyata susah hafalannya, ini menurut Ustadz BM tadi, berarti ayat tersebut sedang menginginkan kita, ayat tersebut sedang mengingat kita. Bukan berarti aduh sulit banget, aduh susah banget, bukan. Tapi ayat tersebut sedang cinta kepada kita. Nah, disinilah letak kecintaan kita terhadap Al-Quran dan ayat yang kita ingin hafalkan. Masya Allah. Seperti itu ya, Zura ya? Iya. Oke. Terakhir dari Ustadz, Zura. Iya. Ustadz mau Zura menjawab dengan cepat. Oke. Ya. Jadi nggak perlu pakai mikir, karena kita bukan lagi UN. Kan UN udah nggak ada. Jawab dengan cepat, singkat, nggak perlu mikir, langsung aja. Ya. Sebelum kita akhiri. Oke, Zura, siap? Siap. Tilawah atau tahfidz? Tilawah. Kemuliaan atau ketenaran? Kemuliaan. Al-Quran atau YouTubers? Al-Quran. Al-Quran. Ayah atau ibu? Ibu. Ibu. 30 juz atau juz 30? 30 juz. 30 juz. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Azura. Ya. Teman-teman semuanya, ayah dan bunda, alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dengan Azura, Andini Azma Azura, dan sudah sama-sama kita menyaksikan, melihat, subhanallah, ini kecil, jangan dilihat kecil orangnya, tetapi bakatnya, kemampuannya yang masih terus termotivasi dan ingin lebih dari yang saat ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa semoga Andini Azma Azura bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Tujuan utamanya adalah internasional ya. Iya. Masya Allah. Kita doakan bersama. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, Azura, terima kasih atas kedatangannya di podcast ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.